Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jehana Wijaervi. Saya akan menjelaskan tentang analyzing business market. Poin pertama dari analyzing business market adalah apa itu organisasi pembeli. Organisasi pembeli menurut Webster dan Moore adalah proses pengambilan keputusan di mana melalui proses ini organisasi formal menetapkan apakah mereka perlu membeli produk dan jasa dan mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memilih antara merek dan pemasok yang ada. Di organisasi pembeli ini ada dua poin. Yang pertama pasar bisnis versus pasar konsumen, dan yang kedua itu situasi pembeli. Pasar bisnis dan pasar versus pasar konsumen. Pasar bisnis atau business market adalah semua organisasi yang mendapatkan barang dan jasa untuk memproduksi produk atau jasa yang kemudian dijual, disewakan, atau dipasok ke organisasi lainnya. Ada 10 karakteristik dari pasar konsumen. Yang pertama, pembeli lebih sedikit tetapi lebih besar. Yang kedua, hubungan pemasok pelanggan yang erat. Yang ketiga, pembelian profesional. Yang keempat, pengaruh pembelian berganda. Yang kelima, panggilan penjualan berganda. Yang ke-10, permintaan turunan. Keenam, permintaan turunan. Yang ke-7, permintaan inelastis. Yang ke-8, permintaan berfluktuasi. Yang 9, pembeli yang terkonsentrasi secara geografis. Dan yang 10, pembelian langsung. Selanjutnya ada situasi pembeli. Situasi pembelian, pembeli bisnis harus memutuskan banyak hal sebelum melakukan pembelian, seperti kompleksitas masalah yang dihadapi, seberapa baru persyaratan pembelian, jumlah orang yang terlibat, dan waktu yang diperlukan. Ada 3 jenis situasi pembeli. Yang pertama, pembelian kembali langsung. Yang kedua, pembelian kembali modifikasi. Dan yang ketiga, tugas baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamimi Dini Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin kedua, yaitu peserta atau partisipan dalam bisnis proses membeli. Nah, yang pertama itu ada pusat pembelian. Menurut Webster and Moore menyebutkan unit pengambilan keputusan dari organisasi pembeli sebagai pusat pembelian atau center buying. Nah, buying center itu terdiri dari semua individu dan kelompok yang berpartisipasi dalam proses pengembalian keputusan untuk membeli, yang berbagi beberapa tujuan dan resiko yang timbul dari keputusan. Pusat pembelian ini mencakup semua anggota organisasi yang memainkan salah satu peran dari ketujuh peran keputusan pengembalian. Nah, yang pertama ada inisiator. Inisiator ini pengguna atau orang lain dalam organisasi yang meminta sesuatu untuk dibeli. Kemudian yang kedua ada pengguna. Pengguna ini mereka yang menggunakan produk-produk atau layanan yang ada. Yang ketiga ada influencer. Influencer ini orang yang mempengaruhi keputusan pembelian, seringkali dengan membantu menentukan spesifikasi dan menyediakan informasi untuk mengevaluasi alternatif. Terus yang keempat itu ada penentu. Penentu ini orang yang memutuskan persyaratan produk atau pemasok. Kemudian ada approvers. Approvers ini orang yang mengesahkan. Kemudian ada pembeli. Pembeli ini orang yang memiliki wewenang formal untuk memilih pemasok dan mengatur persyaratan pembelian. Terus yang ketujuh ada gatekeeper. Gatekeeper ini orang yang memiliki kekuatan untuk mencegah penjual atau informasi mencapai anggota pusat pembelian. Kemudian itu ada pengaruh membeli pusat atau pengaruh buying center. Nah, pusat-pusat pembelian biasanya mencakup peserta dengan minat, otoritas, status, kerentanan terhadap persuasi yang berbeda, dan terkadang kriteria keputusan sangat berbeda. Kemudian seorang engineer mungkin ingin memaksimalkan kinerja dari produk. Orang produksi mungkin menginginkan kemudahan penggunaan dan keandalan dari pasokan tersebut. Staf keuangan fokus pada ekonomi membeli. Pembeli mungkin berkaitan dengan biaya operasi dan pergantian.
pejabat serikat pekerja mungkin menekankan masalah pada keamanan. Kemudian ada menurut Webster juga, Webster ini memperingatkan bahwa pada akhirnya individu bukan organisasi yang membuat keputusan pembelian. Jadi sehingga pembelian itu termotivasi oleh kebutuhan dan persepsi mereka sendiri dalam berusaha memaksimalkan imbalan organisasi yang mereka peroleh seperti gaji, kemajuan, pengakuan, dan perasaan berprestasi. Kemudian itu ada perusahaan penargetan dan pusat pembelian. Jadi ada perusahaan penargetan dan pusat pembelian di mana mereka tergabung menjadi satu. Nah, jadi perusahaan penargetan seperti yang akan dibahas pada bab ini, pemasaran bisnis itu dapat membagi pasar dalam banyak cara yang berbeda untuk memilih jenis perusahaan yang akan mereka jual. Terus menemukan sektor dengan yang terbesar prospek pertumbuhan, pelanggan yang paling menguntungkan, dan peluang yang paling menjanjikan bagi perusahaan sangat penting. Nah, kemudian penargetan dalam proses pusat bisnis setelah mengidentifikasi jenis bisnis yang akan difokuskan pada upaya pemasaran. Perusahaan kemudian harus memutuskan cara terbaik untuk menjual kepada mereka. Nah, jadi penargetan dalam pusat bisnis ini harus mengidentifikasi jenis bisnis apa yang akan mereka lakukan atau akan terfokus pada bisnis apa yang akan mereka produksi. Nah, setelah perusahaan sudah memutuskan, mereka harus mencari tahu cara terbaik untuk menjual produk yang sudah mereka produksi kepada mereka, yaitu kepada penargetan dari si pusat bisnisnya itu tersendiri. Nah, jadi tidak langsung mereka memproduksi, tetapi mereka harus mengidentifikasi dulu si produk yang akan mereka produksi biar dapat ditargetin oleh si pusat bisnis tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang poin yang ketiga, yaitu pembelian atau pengadaan proses. Pada prinsipnya, pembeli bisnis mencari paket manfaat tertinggi yaitu ekonomis, teknis, layanan, dan sosial dalam hubungan untuk biaya penawaran pasar. Nah, kekuatan insentif mereka untuk membeli akan menjadi fungsi dan perbedaan antara manfaat yang dirasakan serta biaya yang dirasakan. Kemudian pemasar bisnis harus memastikan bahwa pelanggan sepenuhnya menghargai bagaimana penawaran dari produk yang dibuat oleh suatu perusahaan atau perusahaan mereka itu sendiri. Apakah itu lebih baik ataukah tanggapan dari si pelanggannya itu kurang baik sehingga mereka harus melakukan perbaikan. Nah, kemudian pembingkaian terjadi ketika pelanggan diberi perspektif atau sudut pandang yang memungkinkan penjual untuk menempatkan kaki terbaiknya di depan. Jadi si pelanggan ini diberi perspektif atau sudut pandang yang memungkinkan penjual untuk apakah melanjutkan produk yang sudah dia jual, yang sudah ada, atau mengganti produk tersebut menjadi produk yang baru, tetapi tergantung dari sudut pandang si pelanggannya itu tersendiri. Nah, kemudian ini bisa sesederhana memastikan pelanggan mengenali semua manfaat atau penghematan biaya yang diberikan oleh penawaran perusahaan atau menjadi lebih berpengaruh dalam pemikiran pelanggan tentang ekonomi pembelian, terus memiliki, menggunakan, dan membuang penawaran produk. Nah, jadi sehingga si pelanggan ini secara sederhana mengenali semua manfaat dan penawaran serta biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian pelanggan ini bisa menjadi lebih berpengaruh dalam perusahaan ini bisa menjadi lebih berpengaruh dalam pengambilan keputusan si pelanggan tentang ekonomi pembeliannya, terus memiliki, menggunakan, serta membuang penawaran produk tersebut. Nah, kemudian ada pemasok minoritas. Pemasok minoritas ini adalah segmen yang tumbuh paling cepat dan landscape
bisnis saat ini dan CEO dari banyak perusahaan terbesar melihat basis pemasok yang beragam sebagai keharusan bisnis. Jadi CEO dari banyak perusahaan terbesar melihat basis pemasok yang beragam sebagai keharusan bisnis. Jadi setiap perusahaan memiliki basis pemasokan yang berbeda, yang beragam jenis. Misalnya dari perusahaan seperti perusahaan P&G. Nah, dia itu mencakup banyak sekali basis pemasok yang berbagai jenis, seperti mulai dari shampoo, sabun, dan sebagainya. Nah, contohnya saja pada 2011 McDonald's, sistem perusahaan Amerika Serikat, membeli hampir 6,7 miliar dolar barang dan jasa dari minoritas dan milik wanita pemasok. Sekitar 2/3 dari apa yang dihabiskan sistem untuk makanan, kemasan, seragam, perlengkapan operasi, dan premi. Nah, kemudian ada tahapan dalam proses pembelian. Nah, Patrick J. Robinson dan rekan mengidentifikasi ada 8 tahap dan menyebutnya sebagai buy phases. Nah, dalam situasi modifikasi rebuy atau straight rebuy, beberapa tahapan ini dikompresi atau dilewati. Misalnya nih, pembeli biasanya memiliki pemasok favorit atau daftar pemasok berperingkat dan dapat melewati permintaan, pencarian, dan proposal tahapan. Nah, kemudian ada pengakuan masalah. Pengakuan masalah ini itu proses pembelian dimulai ketika seseorang di perusahaan mengenali masalah atau kebutuhan yang dapat dipenuhi memperoleh barang atau jasa. Pengakuan ini bisa dipicu oleh rangsangan internal maupun eksternal. Stimulus internal mungkin keputusan untuk mengembangkan produk baru yang membutuhkan peralatan dan bahan baku yang tentunya juga harus baru, atau mesin yang rusak turun dan membutuhkan bagian-bagian baru. Jadi jika ingin membuat produk baru, si perusahaan ini harus mengubah semua, mulai dari bahan baku, dari mesin, itu tuh menjadi suatu barang-barang yang baru lagi dan peralatan yang baru lagi. Atau ada bahan yang dibeli ternyata itu tidak memuaskan dan perusahaan mencari pemasok lain atau harga yang lebih rendah atau dengan kualitas yang lebih baik lagi. Secara eksternal, pembeli dapat memperoleh ide-ide baru di pameran dagang. Lihat dari iklan, menerima email, membaca blog, atau menerima panggilan dan perwakilan penjualan yang menawarkan produk yang lebih baik atau lebih rendah harganya. Jadi pembeli ini atau pemasok atau produsen ini, dia harus mencari produk yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Jadi pemasar bisnis dapat merangsang pengenalan masalah dengan pemasaran langsung dan dengan berbagai cara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi kebutuhan umum dan spesifikasi produk. Pembeli menentukan karakteristik umum barang yang dibutuhkan dan jumlah yang dibutuhkan. Untuk item standar ini sederhana, namun untuk barang yang rumit, pembeli akan bekerja sama dengan orang lain atau engineers untuk menentukan karakteristik seperti keandalan, daya tahan, dan harga. Organisasi pembeli sekarang mengembangkan spesifikasi teknis item. Perusahaan akan menetapkan tim teknik analisis nilai produk ke proyek. Analisis nilai produk atau PVA adalah pendekatan pengurangan biaya yang mempelajari apakah komponen dapat dirancang ulang atau distandarisasi atau dibuat dengan metode yang lebih murah tanpa mempengaruhi kinerja produk. Tim PVA akan mengidentifikasi komponen yang dirancang berlebihan. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan sebab 5 mengenai pencarian supplier. Nah, selanjutnya pembeli mencoba mengidentifikasi supplier yang paling tepat melalui direktori perdagangan, kontak dengan perusahaan lain, iklan dagang, pameran dagang, atau internet. Perpindahan ke pembelian online memiliki implikasi yang luas bagi supplier dan akan mengubah bentuk pembelian untuk tahun-tahun mendatang. Perusahaan yang membeli online menggunakan pasar elektronik dalam beberapa bentuk.
Contohnya pertama ada siklus katalog, yang kedua ada pasar vertikal, yang ketiga ada perusahaan lelang pure play, yang keempat terdapat pasar spot, dan yang kelima terdapat pertukaran pribadi. Selanjutnya terdapat pasar barter, dan terakhir membeli aliansi. Nah, situs web e-procurement diselenggarakan di sekitar dua jenis hub. Yang pertama ada hub vertikal yang berpusat pada industri plastik, baja, bahan kimia, kertas, dan hub fungsional yang berpusat pada logistik, pembelian media, iklan, dan manajemen energi. Selain menggunakan situs web, perusahaan dapat menggunakan e-procurement dengan cara lain, yaitu yang pertama, mengatur tautan extranet langsung ke pemasok utama. Perusahaan dapat mengatur akun pengadaan elektronik langsung di Dell atau Office Depot misalnya, dan karyawannya dapat melakukan pembelian dengan cara ini. Yang kedua, membentuk aliansi pembelian. Sejumlah pengecer besar dan produsen seperti Acosta, Ahold, Best Buy, Carrefour, dan lain-lain adalah bagian dari aliansi berbagai data yang disebut INYNC. Beberapa perusahaan mobil membentuk Covision untuk alasan yang sama. Covision adalah penyedia layanan termuka yang bisa mengintegrasikan informasi dan proses bisnis yang penting antara mitra dan supplier. Nah, selanjutnya sebab 6 yaitu permohonan proposal. Pembeli berikutnya mengundang supplier yang memenuhi syarat untuk mengajukan proposal tertulis. Setelah mengevaluasi mereka, pembeli akan mengundang beberapa supplier untuk membuat presentasi formal. Pemasar bisnis harus terampil dan dalam meneliti, menulis, dan mempresentasikan proposal sebagai dokumen pemasaran yang menggambarkan nilai dan keuntungan dari segi pelanggan. Presentasi lisan harus menginspirasi kepercayaan dan posisi kemampuan dan sumber daya perusahaan sehingga mereka berdiri keluar dari kompetisi. Proposal dan upaya penjualan memanfaatkan pengetahuan dan keahlian dari rekan kerja. Nah, selanjutnya pindah ke alat e-procurement lebih dari memperoleh perangkat lunak. Itu memerlukan perubahan strategi pembelian dan struktur. Namun, banyak manfaat. Menggabungkan pembelian di beberapa hasil departemen yang lebih besar, terpusat, dinegosiasikan diskon volume. Staf pembelian yang lebih kecil dan kurang pembelian barang kurang lancar dari luar daftar yang disetujui oleh supplier. Selanjutnya, market harus menemukan keseimbangan yang tepat antara kuantitas dan kualitas lead. Terlalu banyak lead, bahkan berkualitas tinggi dan tenaga penjualan dapat kewalahan dan memungkinkan peluang untuk jatuh lebih. Menjanjikan terlalu sedikit atau berkualitas rendah lead dan tenaga penjualan dapat menjadi frustasi atau demoralisasi. Untuk menghasilkan lead yang berkualitas tinggi, pemasok perlu tahu tentang pelanggan mereka. Selanjutnya, sebab 7 yaitu permohonan proposal. Pembeli berikutnya mengundang supplier yang memenuhi syarat untuk mengajukan proposal tertulis. Setelah mengevaluasi mereka, pembeli akan mengundang beberapa supplier untuk menentukan presentasi formal. Pemasar bisnis harus terampil dalam meneliti, menulis, dan mempresentasikan proposal sebagai dokumen pemasaran yang menggambarkan nilai dan keuntungan dari segi pelanggan. Presentasi lisan harus menginspirasi kepercayaan dan posisi kemampuan dan sumber daya perusahaan sehingga mereka berdiri keluar dari kompetisi. Proposal dan upaya penjualan memanfaatkan pengetahuan dan keahlian dari rekan kerja. Selanjutnya, sebab 8 yaitu seleksi supplier. Sebelum memilih supplier, pusat pembelian akan menentukan dan peringkat yang diinginkan atribut supplier. Sering menggunakan model evaluasi supplier untuk mengembangkan proposisi nilai yang menarik. Pemasar bisnis perlu lebih memahami bagaimana pembeli bisnis tiba di evaluasi mereka. Para peneliti telah mengidentifikasi 8 penilaian atau CVA dengan metode nilai pelanggan yang berbeda.
perusahaan cenderung menggunakan metode sederhana, meskipun yang lebih canggih memiliki gambaran yang lebih akurat dari CPV. Pilihan atribut dan kepentingan relatif bervariasi dengan situasi pembelian, kehandalan pengiriman, harga, dan reputasi supplier penting untuk produk rutin order. Sedangkan untuk produk prosedural masalah seperti mesin menyalin memiliki 3 hal yang paling penting, yaitu layanan teknis, fleksibilitas supplier, dan keandalan produk. Untuk produk politik masalah yang membangkitkan persaingan dalam organisasi seperti pilihan sistem komputer dan platform perangkat lunak memiliki 3 hal penting, yaitu harga, reputasi supplier, keandalan produk, layanan keandalan, dan fleksibilitas supplier. Selanjutnya, mengatasi tekanan harga. Meskipun bergerak menuju sumber strategis, kemitraan, dan partisipasi dalam tim lintas fungsional, pembeli masih menghabiskan banyak waktu mereka tawar-menawar harga dengan supplier. Jumlah pembeli berorientasi harga dapat berbeda di setiap negara, tergantung pada preferensi pelanggan untuk konfigurasi layanan yang berbeda dan karakteristik dari organisasi pelanggan. Pemasar bisa membalas permintaan untuk harga yang lebih rendah dengan sejumlah cara, termasuk framing seperti disebutkan di atas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin ke-9, yaitu spesifikasi pesanan turunan. Dalam hal pemeliharaan, perbaikan, dan operasi item, pembeli melakukan pendekatan blanket contract daripada pesanan pembelian berkala. Blanket contract menetapkan hubungan jangka panjang di mana pemasok berjanji untuk menyediakan kembali kebutuhan pembeli sesuai yang dibutuhkan dengan harga yang disepakati selama periode waktu tertentu. Blanket contract kadang disebut juga sebagai rencana pembelian tanpa persediaan. Sistem ini mengunci pemasok yang lebih erat dengan pembeli dan mempersulit pemasok luar untuk masuk kecuali pembeli di dalam tidak puas dengan harga, kualitas, atau layanan pemasok dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida Hanum. Di sini saya akan menjelaskan 2 subbab. Yang pertama yaitu mengenai review performa atau tinjauan kinerja. Pembeli dapat meninjau kinerja pemasok terpilih secara berkala menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu pembeli dapat menghubungi pengguna akhir dan meminta penilaian dari mereka. Yang kedua, pembeli dapat menentukan peringkat pemasok berdasarkan beberapa kriteria. Dan yang ketiga, pembeli dapat menggabungkan biaya kinerja yang buruk untuk menghasilkan biaya pembelian yang disesuaikan, termasuk harga. Tinjauan kinerja bisa membuat pembeli melanjutkan, memodifikasi, atau mengakhiri hubungan dengan pemasok. Banyak perusahaan menetapkan sistem insentif untuk memberi penghargaan kepada manajer pembelian atas kinerja pembelian yang baik, dengan cara yang sama seperti wiraniaga yang menerima bonus atas kinerja penjualan yang baik. Sistem ini menyebabkan manajer pembelian meningkatkan tekanan pada penjualan untuk memperoleh kesepakatan terbaik. Yang selanjutnya adalah program pemasaran bisnis ke bisnis yang efektif. Pemasar bisnis ke bisnis menggunakan setiap alat pemasaran yang mereka miliki untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Mereka merangkul sistem yang menjual dan menambahkan layanan berharga untuk penawaran produk mereka, dan menggunakan program referensi pelanggan dari berbagai macam komunikasi online, offline, serta kegiatan branding, kegiatan komunikasi dan branding. Dalam pemasaran bisnis ke bisnis, merek korporat seringkali dianggap penting karena dikaitkan dengan begitu banyak produk perusahaan. Berikut ini merupakan contoh cara perusahaan top mendesain ulang situs web, meningkatkan hasil pencarian, terlibat dalam media sosial, dan meluncurkan webinar serta podcast untuk meningkatkan kinerja bisnis mereka melalui pemasaran B2B. Beberapa pemasar bisnis ke bisnis mengadopsi praktik pemasaran dari pasar bisnis ke konsumen untuk membangun merek mereka.
Xerox menjalankan kampanye komunikasi terintegrasi sepenuhnya untuk secara cerdik memperkuat fakta bahwa 50% dari pendapatannya berasal dari layanan bisnis dan bukan mesin fotokopi. Terkadang sentuhan yang lebih pribadi dapat membuat sebuah perbedaan. Pelanggan yang mempertimbangkan untuk menjatuhkan 6 atau 7 angka pada satu transaksi untuk barang dan jasa tiket besar menginginkan semua informasi yang bisa mereka peroleh, terutama dari sumber yang terpercaya dan independen. Selanjutnya adalah sistem jual beli. Banyak pembeli bisnis lebih suka membeli solusi masalah total dari satu penjual. Disebut pembelian sistem, praktik ini berasal dari pembelian senjata dan sistem komunikasi utama oleh pemerintah. Pemerintah meminta tawaran dari kontraktor utama yang dianugerahi kontrak menjadi bertanggung jawab untuk menawar dan mengumpulkan subkomponen sistem dari kontraktor tingkat kedua. Kontraktor utama dengan demikian memberikan solusi turnkey, karena pembeli hanya perlu memutar satu kunci untuk menyelesaikan pekerjaan. Penjual semakin menyadari bahwa pembeli suka membeli dengan cara ini, dan banyak yang mengadopsi sistem penjualan sebagai alat pemasaran. Satu varian dari sistem penjualan adalah sistem kontrak, di mana satu pemasok menyediakan pembeli dengan seluruh kebutuhan pasokan MRO. Selama periode kontrak, pemasok juga mengelola inventaris pelanggan. Shell Oil mengelola persediaan minyak dari berbagai pelanggan bisnisnya dan tahu kapan mereka membutuhkan pengisian ulang. Pelanggan dapat mendapat manfaat dari berkurangnya biaya pengadaan dan manajemen serta perlindungan harga selama jangka waktu kontrak. Penjual mencapai biaya operasi yang lebih rendah berkat permintaan yang stabil dan pengurangan dokumen. Penjualan sistem adalah strategi pemasaran industri utama dalam penawaran untuk membangun proyek industri skala besar seperti bendungan, pabrik baja, sistem irigasi, sistem sanitasi, saluran pipa, utilitas, dan bahkan kota-kota baru. Perusahaan rekayasa proyek harus bersaing dalam hal harga, kualitas, keandalan, dan atribut lainnya untuk memenangkan kontrak. Pemasok bagaimanapun tidak hanya bergantung pada tuntutan pelanggan. Idealnya, mereka aktif di awal proses untuk mempengaruhi pengembangan spesifikasi yang sebenarnya, atau mereka dapat melampaui spesifikasi untuk menawarkan nilai tambahan dalam berbagai cara. Yang terakhir adalah peran jasa. Jasa memainkan peran strategis dan keuangan yang semakin meningkat bagi banyak perusahaan bisnis ke bisnis yang menjual produk utamanya. Menambahkan layanan berkualitas tinggi ke penawaran produk mereka memungkinkan mereka untuk memberikan nilai lebih besar dan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Perusahaan teknologi juga menggabungkan layanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan laba. Seperti banyak perusahaan perangkat lunak, Adobe System melakukan transisi ke bisnis pemasaran digital dengan berlangganan bulanan berbasis cloud. Pendapatan meningkat karena perusahaan mampu menjual layanan dukungan, hosting situs web, dan manajemen server kepada pelanggan cloud-nya. Semua perusahaan menemukan cara untuk menggabungkan layanan bernilai tambah ke produk mereka. Perusahaan Italia Mondo membuat lintasan lari canggih untuk stadion di seluruh dunia. Meskipun ada persaingan, mereka terus memenangkan klien baru, seperti Olimpiade London, sebagian karena layanan dan instalasi pemeliharaan yang ditawarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Simon. Di sini saya akan menyampaikan tentang subbab 12 mengenai mengelola hubungan pelanggan bisnis ke bisnis. Pemasok dan pelanggan bisnis sedang mengeksplorasi berbagai cara untuk mengelola hubungan mereka. Loyalitas sebagian didorong oleh manajemen rantai pasokan. Keterlibatan pemasok awal dan aliansi pembelian pemasar bisnis ke bisnis untuk menghindari semprotan dan pendekatan dan menarik pelanggan dan mempertahankan demi meningkatkan target mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Haji Simon. Di sini saya akan menyampaikan
menyampaikan subbab 12 mengenai mengelola hubungan pelanggan bisnis ke bisnis. Pemasok dan pelanggan bisnis sedang mengeksplorasi bagaimana cara mengelola hubungan mereka. Loyalitas sebagian didorong oleh manajemen rantai pasok, keterlibatan pemasok awal, dan aliansi pembelian. Pemasar bisnis ke bisnis biasanya menghindari semprotan dan pendekatan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan demi meningkatkan target mereka. Hampir 80% dari Fortune 500 menggunakan perangkat lunak SAP. Tetapi raksasa perangkat lunak mulai menghilangkan pasar dan pendapatan, seperti yang dikatakan oleh seorang pendiri. Kami telah kehilangan kepercayaan dalam hubungan dengan pelanggan kami. Merangkul inovasi tersebut dengan layanan berbasis cloud, sebagian besar perusahaan memiliki strategi turnaround, di mana perusahaan dan yang lain memfokuskan peningkatan pada hubungan pelanggan. Kenaikan harga yang kontroversial diperkenalkan selama krisis keuangan, dan para CEO berjanji untuk mendengarkan yang lebih dekat sebagai perhatian utamanya. Ada 8 klasifikasi antara hubungan pembeli dan pemasok. Kategorinya adalah 1. Pembelian dan penjualan dasar yang disebut basic buying dan selling. Pada klasifikasi ini, pertukaran sederhana dan rutin dengan tingkat kerjasama dan pertukaran informasi yang moderat. Kedua, ada bare bones. Hubungan ini membutuhkan lebih banyak adaptasi oleh penjual dan adanya kurangnya kerjasama dan pertukaran informasi. Ketiga, ada transaksi kontraktual. Pertukaran ini didefinisikan oleh kontrak formal dan umumnya memiliki tingkat kepercayaan dan kerjasama yang rendah. 4. Pasokan pelanggan. Dalam situasi pasokan tradisional ini, persaingan dan pembentukan kelola yang dominan. 5. Ada sistem kooperatif mitra. Dalam klasifikasi ini bersatu dalam cara operasional, tetapi tidak menunjukkan komitmen struktural melalui cara hukum atau adaptasi. Yang keenam, ada kolaborasi dalam pertukaran kolaboratif. Banyak kepercayaan dan komitmen mengarah pada kemitraan. Ketujuh, saling adaptif. Pembeli dan penjual membuat banyak adaptasi khusus hubungan, tetapi tanpa harus mencapai kepercayaan atau kerjasamanya. Yang kedelapan, saling adaptif. Pembeli dan penjual membuat banyak adaptasi khusus hubungan, tetapi mereka harus mencapai kepercayaan atau kerjasama. Interaksi di sini secara bersamaan dapat mengurangi biaya atau meningkatkan kualitas dengan meningkatkan daya tanggap si perusahaan terhadap perubahan pasar, tetapi mereka juga bisa memperbesar ancaman terhadap kekayaan intelektual si pemasok. Ketika pembeli tidak dapat dengan mudah memantau kinerja pemasok mungkin akan mengelak atau dapat menipu yang tidak akan memberikan nilai yang diharapkan. Suatu kecurangan di sini maksudnya adalah kekurangan pasokan relatif terhadap kontrak implisit dan eksplisit. Selanjutnya ada risiko dan peluang dalam hubungan bisnis. Para peneliti telah mencatat bahwa hubungan pelanggan dan pemasok menciptakan ketegangan antar pengamanan. Koordinasi vertikal dapat memfasilitasi ikatan penjual pelanggan yang lebih kuat, tetapi juga dapat meningkatkan risiko terhadap investasi spesifik pelanggan dan pemasok. Investasi spesifik adalah pengeluaran yang dirancang si perusahaan tertentu dan mitra rantai nilai, dan mereka membantu perusahaan menumbuhkan laba dan mencapai posisi mereka. Selanjutnya, subbab 13, pasar institusional dan pemerintah. Di sini, sebagian besar berkonsentrasi pada perilaku pembelian perusahaan yang mencari utang. Banyak dari beberapa yang telah dikatakan
juga praktik pembelian organisasi, kelembagaan, dan pemerintah. Namun di sini kita menyoroti fitur khusus seperti pasar, rumah sakit, panti jompo, dan berbagai lembaga lain. Banyak beberapa organisasi di sini ditandai dengan adanya anggaran. Contoh, misalnya rumah sakit harus memutuskan kualitas makanan apa yang harus diberikan kepada si pasien. Tujuan pembelian di sini bukan untuk laba, karena makanan disediakan sebagai bagian dari paket layanan total. Tidak ada minimasi biaya. Tujuan tunggal karena makanan yang buruk akan menyebabkan pasien mengeluh dan melukai reputasi si rumah sakitnya. Agar pembelian rumah sakit harus mencari vendor makanan institusional yang kualitasnya memenuhi dan bisa berdampak baik bagi si pasiennya. Dan si rumah sakit harus memenuhi standar minimum. Bahkan banyak penjual makanan membentuk divisi penjualan terpisah untuk memenuhi kebutuhan dan karakteristik khusus pembelian terhadap rumah sakit. Dan ada sebuah perusahaan yang memproduksi, mengemas, dan memberi harga dengan cara yang berbeda dan dapat memenuhi persyaratan rumah sakit. Dan mereka juga menyediakan layanan makanan untuk kampus juga, bisnis, sekolah, dan lain-lain. Perusahaan ini memiliki keunggulan kompetitif dalam menyediakan makanan untuk para institusi. Akibat langsung dari penyempurnaan praktik pembelian dan manajemen rantai pasoknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.